Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan juga dimudahkan segala urusan dan usahanya. Amin. Nah, di kesempatan sore hari ini pada bagian 4 ini kita akan membahas tentang AFKN. Saya beri judul AFKN adalah rumah. Mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu AFKN. AFKN adalah singkatan dari Al-Fatih Kafah Nusantara. AFKN adalah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, dakwah, dan pendidikan. Jadi AFKN ini didirikan oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Beliau adalah putra asli Fakfak, Papua Barat. Jadi berbicara tentang AFKN, saya merasa berbicara mengenai rumah saya sendiri, yayasan kebanggaan saya, di mana AFKN ini telah membawa saya kepada dunia yang sangat luas. Saya dari kampung, tepatnya di distrik Bomrai, itu merupakan daerah transmigrasi. Dari kota Fakfak itu jaraknya kalau naik mobil itu sekitar 4 jaman. Tapi kalau nggak pakai rem sejam bisa lah. Jadi saya dibawa oleh Ustadz Fadlan ini pada tahun 2004 setelah lulus SD. Waktu itu saya ingat sekali pada hari Jumat salah satu teman saya bilang bahwa ada ini lowongan untuk beasiswa, katanya sekolah di Jakarta. Akhirnya tanpa pikir panjang saya langsung saya siap, saya daftar. Kebetulan waktu itu saya juara 1 ya, kelas 6 itu, alhamdulillah. Jadi saya ikut bersama Ustadz Fadlan bersama 3 teman saya, Kusmanto, Sarno, dan Mas Chandra. Kita ada 4 orang. Jadi kita ikut sama Ustadz Fadlan sudah 2004. Kalau dihitung sampai sekarang nih ya sekitar berapa tahun ya, hampir 15 tahunan lah. Jadi teman-teman sekalian, yayasan ini sangat luar biasa sekali, dibangun dari sangat penuh kesederhanaan, keterbatasan. Dulu saya ingat sekali ketika saya baru sampai di Bekasi, dulu itu base campnya atau sekretariatnya itu ada di perumahan Pondok Hijau Permai, Bekasi Timur. Nah di sana itu dengan tempat yang kecil, sederhana, kita sangat banyak sekali ya waktu itu. Kalau dikumpulkan itu hampir 50 lebih lah pada tahun 2004 itu. Saya masih ingat angkatan saya itu ada Bang Usman Iba, ada Bang Arobi, ada Ustadz Jufri Halim, ada Rokijan, ada Bang Jusman Nortonggo, terus ada Ulfana Mudat. Nah teman-teman seperjuangan ini sudah seperti saudara, saya sudah anggap sebagai abang-abang saya, kakak-kakak saya, dimana waktu itu saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta selain beliau-beliau ini. Singkat cerita, di Bekasi itu atau di sekretariat AFKN yang pertama dulu di Jalan Damar 5 ya kalau tidak salah. Kemudian pindah ke Jalan Pegangsaan Timur. Setelah itu baru sekarang ini sudah punya pesantren ya. Tepatnya di Desa Taman Sari, Kampung Bunut, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Jadi teman-teman penonton dimanapun Anda berada, mungkin yang mau silaturahmi dengan adik-adik, teman-teman dari Nuar. Jadi kita biasa memanggilnya Nuar ya, kalau di sana kita menyebutnya Nuar. Kalau kata Ustadz Fadlan, Nuar itu adalah negeri dengan yang menyimpan cahaya yang tersembunyi, seperti itu. Jadi kilas balik ya sejarah ya, saya anggap sejarah karena itu sangat membekas dalam hidup saya, karena AFKN lah yang membentuk saya seperti itu. Banyak hal yang saya pelajari, baik dari pendidikan, dari sosial, dari kemanusiaan, dari nasionalisme. Jadi perlu tahu teman-teman sekalian bahwa selain kita dididik untuk menjadi santri, diajari bagaimana baca Quran,
terus bagaimana kita ceramah, menjadi dai untuk berani tampil depan umum. Kemudian kita juga dilatih untuk mandiri. Nah ini, kita dilatih untuk mandiri waktu itu. Kita diajarkan untuk menjadi manusia yang selalu bersyukur, manusia yang harus saling membantu, tidak membeda-bedakan. Jadi saya masih ingat sekali dengan keterbatasan, dengan keadaan kita bisa bertahan. Bahkan mungkin ya sudah 5.000-an mungkin ya kalau dihitung alumni yang sudah lulus dari Yayasan Al-Fatihah Nusantara ini. Bahkan saya itu lulus wisuda ya di AFKN itu angkatan ke-30. Saya masih ingat sekali itu. Jadi di AFKN ini bagi saya sudah seperti rumah sendiri gitu. Ustadz Fadlan itu adalah ayah saya, Umi seperti ibu saya, dan Ustadz Fadlan ini hanya punya satu putra ya, namanya adik Fakar Garamatan. Juga seperti adik saya sendiri, dan abang-abang saya juga seperti abang saya sendiri. Saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Jadi panjang sekali perjalanannya saya di AFKN ini, hampir 15 tahun lebih. Saya masih ingat sekali, kita waktu itu jadi kan kalau bulan Ramadan itu semuanya kumpul. Jadi kita itu disebar di semua pesantren ya. Kalau saya kan di pesantren khusus yatim Asyafiah itu ada di Pondok Gede. Kalau saudara saya itu ada namanya Bang Jusman Nortonggo, itu di Bogor, Nurut Toha Al Faisin kalau nggak salah, itu pesantrennya dengan Kusmanto. Ada juga yang di Al Hadiko, Jati Bening, pokoknya disebar di pesantren-pesantren. Ada yang di Gontor juga. Jadi ketika bulan Ramadan datang, kita berkumpul di situ. Jadi saya ingat sekali lebaran pertama di AFKN itu, di rumah yang sangat berkesan dalam hati saya itu, kita takbiran, semua itu nangis, berpelukan gitu. Bahkan merasa sangat seperti keluarga. Bahkan kalau kita sudah berkumpul tuh senang, menceritakan bagaimana pengalaman di pesantren masing-masing. Terus juga kalau sudah mau pergi nih teman-teman sekalian, ketika kita sudah naik mobil mau ke pesantren masing-masing, itu semua itu nangis gitu, saking merasa bahwa nyaman, ada saudara, ada teman, walaupun kita memang dari berbeda-beda suku ya, warna kulit, gaya rambut semua, tapi kita benar-benar menjadi saudara. Ini lambangnya FKN seperti ini ya, Al-Fatihah. Kalau ini baju dari ikatan alumninya, yaitu namanya Kahim Sani ya, Korps Himpunan Alumni dan Santri AFKN. Saya sampai hari ini masih merasa sebagai santri, karena saya ingin terus belajar, membuka diri, karena itu adalah salah satu pesan daripada Ustadz Fadlan untuk setiap santri-santrinya. Jadi di AFKN itu ada namanya 17 budi kemuliaan. Jadi 17 budi kemuliaan ini adalah salah satu falsafah hidup yang harus terus dipegang sama anak-anak AFKN. Yang pertama itu menyayangi sesama manusia. Nah, AFKN itu luar biasa sekali ya. Kenapa? Ada satu poin yang sangat membekas di hati saya, menyayangi sesama manusia. Kita tahu bahwa Ustadz Fadlan Garamatan ini adalah sosok yang sangat luar biasa sekali. Beliau dari Fak-Fak, tapi dengan semangat perjuangan dakwahnya untuk bagaimana memajukan pendidikan anak-anak yang bahkan bukan saudara, tidak ada hubungan darah, tapi beliau dengan ikhlas, dengan sangat luar biasa menyekolahkan kita dengan gratis, memberikan kita fasilitas, mengajari kita ilmu dan sebagainya. Itu menurut saya sangat luar biasa begitu. Saya bahkan berpikir, kok ada manusia seperti ini dengan sangat baiknya, sangat pedulinya kepada kita. Jadi bayangkan seorang Ustadz Fadlan memikirkan ribuan santri, bagaimana makannya, bagaimana pendidikannya. Jadi itu mungkin sebagian dari cerita saya. Banyak hal-hal yang saya pelajari di AFKN ini, bahkan sampai sekarang pun setelah saya menikah, istri saya juga dari AFKN.
seperti membicarakan keluarga sendiri seperti itu. Ini bagian dari apresiasi saya, rasa terima kasih saya, rasa syukur saya sudah dibesarkan dan tumbuh di AFKN di tengah-tengah banyaknya perbedaan, di tengah-tengah keterbatasan. Jadi kita diajarkan benar-benar yang namanya persaudaraan. Jadi teman-teman sekalian di AFKN itu yang seru sekali ya, kalau setelah Ramadan itu ada namanya SSMT. SSMT itu studi Sawal Studi Motivation Training. Jadi setelah Sawal, jadi teman-teman seluruh santri mahasiswa itu kalau kita ibaratnya seperti LDK lah, kayak semacam latihan leadership seperti itu, tapi memang diisi dengan kajian-kajian, ada pembicara-pembicara juga dari luar. Jadi luar biasa sekali, ada campingnya, itu seru sekali. Bahkan kalau sudah bulan puasa di pesantren itu, di pesantren namanya Pesantren Nuar, cari saja di Google Maps pasti ada itu, Pondok Pesantren Nuar, Kampung Bunut, Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi luar biasa sekali perjuangan Ustadz Fadlan. Bahkan beliau ini adalah sosok yang saya pikir selain sebagai guru besar, sebagai ayah yang sejati begitu. Saya ingat sekali beliau ini kalau dari dulu ya, mungkin teman-teman tidak banyak yang tahu, beliau sangat suka sekali kalau melihat santri-santrinya ini makan. Saya masih ingat sekali. Beliau itu sangat sangat rendah hati, kadang-kadang beliau sebagai guru besar, kadang-kadang beliau sebagai pelayan. Jadi kalau ada tamu-tamu kehormatan datang, saya melihat bagaimana beliau melayani tamu dengan sangat luar biasa, dilayani. Bahkan beliau tuh juga yang mempersilahkan makan gitu. Jadi itu salah satu bentuk ilmu, kerendahan hati, hikmah yang saya pelajari dari sosok orang tua saya ini, guru besar saya ini, Ustadz Fadlan. Jadi ada salah satu kisah ya menarik sekali. Jadi waktu itu Ustadz Fadlan ini belum seterkenal sekarang ya, belum sebesar sekarang. Ceritanya tuh kita waktu itu beliau diundang untuk ceramah, kalau tidak salah di sekitar Blok M. Jadi kita santri-santrinya ini diajak ke pinggir tol, terus kita menunggu bis gitu, menunggu bis untuk pergi, karena waktu itu belum ada mobil ya. Itu yang benar-benar perjuangan sekali ya. Terus juga karena penuh ya, kalau sudah kumpul kadang-kadang yang diprioritaskan kan perempuan. Jadi kalau sudah penuh, bahkan kita itu tidur, jadi kan teras penuh kalau tidur. Jadi kadang saya tidur kalau tidak hujan, di depan kan ada jalan raya ya, kita pakai tikar tidur bersama, beratapkan langit waktu itu. Jadi tidak merasa susah juga gitu, senang gitu berkumpul dengan teman-teman, tidak mengeluh juga. Karena dari situ kita belajar bahwa sesulit apapun hidup, kalau kita ikhlas menjalaninya, bersyukur, semangat belajar, insya Allah suatu hari akan berbuah manis seperti itu. Jadi yang terkenal sekali dari ucapan-ucapan beliau ini, kita itu harus bisa menjadi bibit unggul, dilempar dimanapun, dalam keadaan apapun. Setiap anak-anak FKN itu harus mampu tumbuh seperti itu, seperti bibit, seperti mata air yang bisa menjadi penyejuk, menjadi pencerah bagi sekitarnya. Bahkan Ustadz Fadlan selalu bilang kepada santrinya ya waktu itu, supaya kita itu bisa menjadi pribadi yang mampu mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan dimanapun kita berada. Itu salah satu pesan-pesan yang sangat selalu saya pikirkan gitu. Jadi itu beliau itu adalah salah satu sosok inspirator, motivator juga. Jadi teman-teman sekalian, bagi teman-teman mungkin yang belum bertemu langsung dengan Ustadz Fadlan, auranya itu, wibawanya gitu. Ketika beliau berbicara, kita yang
mendengar itu sangat tergugah sekali untuk terus belajar, untuk terus bertahan ya. Bahkan kalau saya ingat sekali, masa saya menganggap masa-masa tersulit saya waktu kuliah gitu. Masa-masa sulit, skripsi belum selesai-selesai, narasumber susah dihubungi, orang tua menuntut untuk segera lulus begitu. Wah, tunggakan banyak. Sangat luar biasa sekali. Jadi kadang apa ya, tinggal lihat YouTube ceramahnya Ustadz Fadlan, melihat fotonya itu kita sudah merasa kayak ada satu titik terang, satu energi yang buat kita ayo semangat, ayo semangat. Alhamdulillah saya sudah wisuda, lulus S1 tahun 2019. 2018 akhir saya sidang, 2019 saya wisuda. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu saya alami, saya jadikan pelajaran bahwa kita jangan menjadi pribadi yang gampang menyerah, jangan jadi orang yang hanya mengeluh. Seperti pepatah Cina kuno ya, bahwa daripada kita memaki keadaan, kegelapan, lebih baik kita menyalakan api. Begitupun dimanapun kita berada, khususnya teman-teman AFKN, teman-teman Kahim Sani, dimanapun teman-teman berada, juga seluruh keluarga besar AFKN, mungkin teman-teman yang sempat sekolah setahun, 2 tahun, tetap kita menjadi satu kesatuan keluarga besar AFKN untuk kita sama-sama membangun daerah kita masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, AFKN ini fokus dalam bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, dakwah. Jadi dari masing-masing daerah, contohnya itu Fak-Fak ya, yang paling banyak itu Fak-Fak, ada Kaimana, ada Sorong, Raja Ampat, Bintuni, ada Wamena juga. Jadi Ustadz Fadlan ini saya anggap sebagai sang pencerah dari timur Nusantara, karena visi beliau sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana beliau membangun sumber daya manusia untuk dipersiapkan agar menjadi generasi-generasi Rabbani, menjadi generasi-generasi Qur'ani, menjadi generasi-generasi yang cinta terhadap negerinya, membangun dengan apa yang bisa dibangun. Itu bagi saya sosok yang sangat menginspirasi, sangat luar biasa. Jadi di mata kita, beliau itu bukan hanya sebagai guru, tapi juga sekaligus orang tua. Mungkin kalau teman-teman tidak percaya, bisa ditanyakan kepada teman-teman AFKN ya, bahwa bagaimana sosok Ustadz Fadlan di hati kita itu seperti ya idola gitu, role model, bahwa beliau itu sangat menginspirasi sekali. Mungkin nanti kita akan sambung di lain kesempatan. Jadi itu sekilas ya tentang AFKN. Sekali lagi, AFKN itu adalah rumah bagi kita, bagi saya, bagi teman-teman AFKN. Semoga guru saya, orang tua saya Ustadz Fadlan dan Umi beserta adik Fakar sehat selalu dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah, dimudahkan segala urusannya, dan juga semoga senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan hilaf kata. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.